Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Selamat siang. Shalom. Shalom. Ya, kita tinggalkan alam keramaian, kita masuk suasana ibadah dan kita berdoa. Puji-pujian yang kami naikkan pada siang hari ini menjadi ucap syukur kami Tuhan. Oleh sebab itu terimalah. Dan setelah kami semua memuji namamu, tiba saatnya sekarang kami diam untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami semua di sini siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, serta saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini catatan 2 sawat, saya takut hilang. Sebelum mendengar firman Tuhan, saya nyon jauh pada nyon beresarumin mau bertanya dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jam seperti ini, jam segini ini biasanya ngapain? Hari-hari biasa? Tidur. Artinya memang ngantuk juga ya kalau jam-jam begini. Maka sebelum kita menerima firman, saya mau cerita dulu. Ceritanya ini fiktif, artinya nggak terjadi sungguh-sungguh. Jadi ada seorang pendeta dan sopir bis. Maaf kalau nggak mungkin ada ya di sini. Keluarga dokter. Sopir bis, sopir bis yang meninggal bareng. Tadi kan cerita tentang meninggal toh. Meninggal itu nggak urut loh ya, nggak urut umur, nggak urut sakit. Siapapun bisa meninggal ketika dikehendaki Tuhan. Nah ini ada pendeta sama sopir bis mati bareng. Konon katanya kalau meninggal itu lalu berhadapan dengan penghakiman. Jadi dihakimi gitu, ditanya, urut gitu. Yang pertama sopir bis, lalu pendeta, kemudian orang banyak gitu. Malaikatnya mulai bertanya, silakan nomor 1 maju. Ya Tuhan, ya maju. Kemudian namanya siapa? Saya Bejo. Oke, dulu di dunia pekerjaannya apa? Saya bawa bis, saya sopir bis. Oh oke, silakan masuk surga. Nah pendetanya kan pede banget, wong sopir bis yang mlebu swarga kok aku pendeta. Saben dina tidur Bu. Jadi pendeta ini lalu ditanya, silakan nomor 2 maju, namanya siapa? Biasanya pendeta namanya kan Kristen gitu ya, Andreas ya. Andreas maju, silakan. Oke, Pak Andreas dulu di dunia pekerjaannya apa? Saya pendeta. Oh oke, silakan masuk neraka. Loh, pendetanya kaget ibu-ibu. Piye toh sopir bis mlebu surga kok aku mlebu neraka? Lalu dia protes. Ketika dia protes, malaikatnya dengan sabar menjelaskan. Sebentar, begini. Pak Bejo tadi dulu ketika masih di dunia, pekerjaannya nyopir bis itu nek bawa bis itu bahasa Ibraninya ya-yaan. Ersan ya tahu ya? Bahasa Ibrani loh tahu. Ya-yaan itu gelem ide jadi wes menggok sana menggok sini ngerem dada, banter lagi gitu ya, namanya ya-yaan. Oleh sebab itu penumpangnya semua di dalam bis itu lalu berdoa khusyuk. Jadi kabeh sembahyang gitu. Sampai ada yang turun dari bangku itu lalu nangis-nangis. Tuhan, pokoknya besok kalau saya ini nanti selamat sampai rumah, saya akan mulai aktif bergereja. Saya mau persembahan yang banyak. Saya mau sering memuji nama Tuhan katanya. Nah, terus cerita itu hubungannya dengan saya apa Tuhan? Kamu pendeta kan? Namanya Andreas toh. Dulu waktu kamu khotbah, saya lihat dari atas ini, itu kalau kamu khotbah, ini wong sak gereja ngantuk kabeh. Piye jar? Saya harus milih mana? Milih orang yang membuat orang banyak berdoa khusyuk, atau membuat banyak orang malah tidur. Nah, ini sekali lagi ini fiktif.
Ini saya cuma mau minta belas kasihan ibu-ibu dan bapak. Jadi dengan cerita itu, mohon nanti khotbah saya itu mbuh apik, mbuh elek. Nggak berani lah saya bilang. Jangan sampai ada yang ngantuk. Karena kalau penjenengan ada yang ngantuk, saya masuk neraka. Apa ora mesake coba? Wis elek ireng mlebu neraka sisan. Gitu nggih? Janji dulu. Janji nggih? Jadi nanti khotbah saya itu mbuh mudeng ke apa ora, cetha apa ora, udah pokoknya sing paling pertama-tama jangan ngantuk. Janji lho nggih? Waduh, kok cuma satu orang? Saya masuk neraka loh nanti. Janji ya, nanti nggak ada yang ngantuk ya? Oke, mari kita baca firman dulu. Kalau siang-siang begini kayaknya nggak bagus kalau bacanya satu perikop. Lebih baik 1-2 ayat. Setuju? Ya. Yang membawa kitab suci atau HP suci boleh. Saya akan membaca kitab Kejadian bab yang ke-12. Kitab Kejadian 12, 2 ayat saja, yaitu ayat 2 dan 3. Kitab Kejadian bab 12 ayat 2 dan 3. Ketemu ya? Ya, saya bacakan untuk penjelasan semua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita akan berbahagia ibu-ibu dan bapak ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Ibu bapak, firman ini mula-mula ditujukan kepada orang Israel, dan Allah memakai hambanya yang bernama Abraham. Tetapi yang menceritakan ini bukan Abraham, tetapi Musa. Karena kelima kitab awal kita itu penulisnya Musa, yang disebut kitab Taurat itu. Nah, Abraham diceritakan di sana oleh Musa bahwa Allah berjanji kepada Abraham akan menjadi nenek moyang bangsa yang besar, yang sekarang disebut Israel. Tetapi kita semua tahu ceritanya bahwa Abraham itu sampai dengan tua itu belum dikaruniai anak. Sampai Abraham dengan istri itu putus asa, artinya apa bisa gitu. Tidak mungkin kayaknya menurut umur itu. Tetapi kita juga tahu semuanya bahwa akhirnya cerita Abraham kan happy ending toh. Diberi anak oleh Tuhan dan benar-benar menjadi bangsa yang besar. Yang lebih menarik untuk kita perhatikan, firman ini mengatakan bahwa Abraham itu akan menjadi berkat. Tidak hanya menerima berkat yang luar biasa, yang mula-mula mendapatkan keturunan, tetapi juga akan menjadi berkat banyak orang. Saya di WA Bu Dodi ulang tahun yang ke-22 ini kepingin sekali Persekutuan Doa Gracia itu semakin menjadi berkat bagi masyarakat umum, menjadi berkat bagi siapapun yang kenal, yang ketemu dengan orang-orang piai-piai yang ada di Persekutuan Doa Gracia. Itu yang diharapkan di hari ulang tahun ini. Nah, menjadi berkat itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi menarik untuk kita perhatikan bahwa Allah menulisnya, aku akan memberkatimu supaya kamu menjadi berkat. Jadi lebih dulu kita akan menerima berkat. Amin ya. Jadi kita menerima berkat. Tetapi sekali lagi, saya setuju dengan nyanyian yang tadi atau uraian-uraian tadi bahwa berkat itu tidak melulu berupa materi. Contoh kecil.
ketika kita melihat ada orang yang terbeban atau punya masalah. Apakah orang yang punya masalah terbeban itu bisa mendapatkan pertolongan, mendapatkan berkat dari kita? Itu harus dengan cara ngebiuki materi? Belum tentu. Kadang-kadang yang dibutuhkan kita cukup jereng lebar-lebar telinga kita untuk mendengarnya. Didekati, kita dengarkan semua apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi bebannya. Kalau bahasanya Pak Dodi ini kayaknya katarsis ya, kan muntah KBC. Apapun, orang senang kok ketika punya beban itu iso cerita, iso muntah, sak pole sampai bersih. Nah, ketika sudah selesai katarsis itu dilakukan, pengosongan diri itu akan lebih mudah ketika kita lalu ngaturi saran atau usulan itu akan lebih mudah. Tetapi kalau orangnya baru berangkat mau cerita, kita sudah jenengan salah malah disalah-salah ya buntet itu gitu ya. Nah, supaya mendapatkan berkat tidak ada cara lain kecuali kita harus mendekat, dan memang harus dekat dengan Allah, sumber berkat. Kemudian manusia sesungguhnya supaya bisa melakukan sesuatu yang baik, karena Allah itu baik, itu dia butuh. Dulu sebelum ada agama, orang-orang yang ingin berbuat baik itu lalu mereka memilih atau masuk ke agama apapun. Nah, agama apapun itu menjelaskan tentang Allah yang baik. Nggak ada yang nggak baik. Tetapi untuk mendapatkan sesuatu dari Allah itu kan lalu harus ketemu orang menceritakan tentang Allah yang baik itu. Dengan khotbahnya, dengan ceramahnya, dengan nasihatnya yang didapat dari Tuhan itu. Tetapi sesungguhnya yang paling manjur ternyata bukan itu. Bukan khotbah, bukan ceramah. Tetapi apa yang ada dalam diri kita. Pemberian Allah itu. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, kita lalu menjadi baik. Cara mengutarakan kebaikan itu tidak harus dengan khotbah, dengan ceramah, dengan petuah-petuah, dengan nasihat-nasihat, enggak. Sebetulnya cukup dengan orang bisa melihat kalau kita ini baik. Tapi jangan baik sekali. Kalau baik sekali itu nggak baik malah. Lah baiknya cuma sekali, nggak baiknya berkali-kali. Betul ya? Itu intermezzo saja. Saya takut kalau ada yang ngantuk, karena yang ngantuk, aduh, saya bisa masuk neraka ini. Ya, jadi ibu bapak, kebaikan kita itu tidak harus kita wujudkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Tetapi kita wujudkan dalam bentuk tindakan, ucapan, dan apapun yang ada dalam diri kita. Itu melalui kegiatan sehari-hari. Tutur kata kita, tingkah laku kita. Sampai orang itu bisa berdecak kagum melihat kehidupan kita. Pak Dodi itu sama ibu itu sudah dokter kaya, tetapi kok nggak sombong ya. Nah itu. Tetapi kok hidupnya dekat dengan orang-orang yang berkekurangan misalnya. Maaf saya menyebut Pak Dodi karena sementara ini kenalnya baru Pak Dodi. Bukan karena, kalau sesungguhnya saya nggak tahu dan nggak mau tahu saya dengan Pak Dodi, mau baik mau nggak terserah Pak Dodi. Tetapi supaya orang berdecak kagum itu yang kita lakukan ya harian kita. Lah mbok ning grijane ping 8 to setino. Kalau tingkah laku tutur kata sehari-hari tidak baik ya muspro. Oh kalau gitu nggak usah ke gereja ya Pak? Oh bukan itu maksudnya. Ke gereja itu kan sepertinya mobil cari bensin ya. Mobil dipakai kemana-mana seminggu gitu ya, lalu masuk surga diisi, kemudian dipakai lagi. Nah dipakai lagi itu artinya untuk mewujudkan kebaikan tadi di dalam keseharian kita. Bapak Ibu, ada cerita, ada analogi begini. Ada pabrik botol
yang memproduksi botol yang sama bentuknya dan ukurannya. Tetapi ketika botol ini dipesan oleh pabrik kecap, diisi kecap, harganya menjadi misalnya saja saya nggak kenal harga 2.500 ya. Itu diisi kecap. Kalau diisi coklat, harganya menjadi 1.000 misalnya. Kalau diisi minyak wangi, bisa berjuta-juta. Tetapi kalau kemudian botol ini diambil dari peceren, sudah kotor, nggak laku. Kalau botol ini bekas terus dijual, itu cuma 50 rupiah. Nah artinya apa? Artinya botol yang sama ini sesungguhnya bisa baik atau tidak, bisa mahal atau tidak, itu tergantung isinya. Nah yang saya maksud itu, kita diciptakan Allah itu sama. Alkitab mengatakan kita diciptakan segambar dengan Allah. Cuman Allah itu katanya seperti manusia juga. Jadi ketika menciptakan itu ya mungkin nganggo sayah gitu ya. Kan katanya dari lempung toh. Itu nanti nek rodok longgar ya gerete irung ya rodok dawa dadi mancung. Nah kebetulan pas saya kayak gini ini mungkin pas rodok saya tadi ya ada. Wah, Pak Dodi udah dibilang seadanya. Jadi begitu, tergantung isinya. Nah untuk mengisi ini Bapak Ibu yang saya maksud, untuk mengisi bagaimana kualitas isi kita itu tergantung perbuatan kita, tergantung tingkah laku dan tutur kata kita seharian. Sopir bis mlebu swarga karena gawe wong akeh dadi sembahyang khusyuk. Pendeta mlebu neraka amarga khotbah mung gawe ngantuk. Nah, di 22 tahun Persekutuan Doa Gracia ini, mari ketika kita mendapatkan firman bahwa kita memang akan diberkati, kita memang diberkati dan supaya menjadi berkat. Kalau sekarang ini sudah, atau sampai sekarang ini sudah, kita tingkatkan lagi untuk supaya tidak hanya terwujud dalam bentuk verbal gitu ya, tetapi nyata. Dan nyata itu terlihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau itu tidak terjadi, maka sesungguhnya kita ini manusia yang benar-benar pantas dikasih belas kasihan. Ketoke nek disawang tanggane itu ya rajin beribadah, tetapi geger karo tanggane ya saben dino. Sampai sebutannya sudah nggak Kristen lagi, tetapi Kristen. Kres saben dinten. Nah, atau kres kali sinten-sinten. Wah, ketemu wong pokoke kres. Jadi Bapak Ibu, terkhususnya saya tentu berterima kasih ketika diberi kesempatan untuk datang di Persekutuan Doa Gracia ini. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22. Mudah-mudahan firman yang kita dengar, kita nikmati siang hari ini benar-benar menjadi dasar di dalam kehidupan kita selanjutnya. Supaya PD Gracia tidak hanya baik di mata Tuhan, tetapi juga baik di mata sesama kita. Biarlah orang-orang di luar Persekutuan Doa Gracia menikmati kasih Tuhan melalui kita semua. Amin. Amin. Saya lihat dulu. Kayaknya nggak ada yang ngantuk. Alhamdulillah. Jadi saya ada kesempatan lah masuk surga. Terima kasih ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, demikian firman Tuhan. Saya ini sudah tua, 58 tuh. Jadi sudah tidak bisa panjang dan tidak bisa lama. Khotbahnya Bu, khotbahnya itu loh, sudah nggak bisa saya Pak Dodi sering menikmati khotbah saya. Wah, di antara 3 pendeta nusu anis nek do selak kepengin jagong teko sing Pak Ruseno wae katanya. Jadi cepat gitu. Karena ya termasuk amarga pinter barang gitu Pak Dodi ya. Demikian, mari kita masuk di doa syafaat.